bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radiyana billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama fakir aturkan salam tahiyat penghormatan pada segenap jemaah Masjid Al-Irfan Bukit Angsana yang mungkin jamaah di sini baru mengenal, baru melihat, baru hadir bersama Al-Fakir. Untuk itu Al-Fakir haturkan salam ta'aruf, salam perkenalan kepada jamaah semua sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadikan salah satu perkumpulan yang mendapat limpahan rahmat, kasih sayang, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk perkumpulan yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk yang tercatat dalam catatan hamba-hamba Allah yang ahli surga, calon surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu sebelumnya kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Syukur kita persembahkan kepada Allah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung, tidak terukur. Saking banyaknya, baik itu nikmat lahir maupun batin, terutama nikmat kenikmatan iman yang tumbuh di dalam batin kita. Mudah-mudahan keimanan kita termasuk keimanan yang sidik, keimanan yang kuat, dan kemudian Allah anugerahkan kepada kita bimbingan taufiknya kepada kita melalui majelis pengajian ini yang insya Allah sesuai dengan permintaan kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, sama-sama membaca salah satu kitab karya daripada ulama kebanggaan kita, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang berupa syarah daripada kitab Lubabul Hadis. Maka di dalam majelis ini kita akan sama-sama mendengar, menyimak untayan-untayan kalimah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun sedemikian rupa dengan melalui cara bab, sabda-sabda dan hadis-hadisnya berupa tergib motivasi kita semua. Mudah-mudahan daripada kitab ini
kita bisa mengambil manfaat sebagai tuntunan untuk kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya bisa menghasilkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga senantiasa dicurahkan kepada panutan kita, pembawa cahaya keimanan kepada kita, baginda Nabi mulia Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya hingga yaumil kiamat. Selanjutnya kita sama-sama mulai langsung bab awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, beliau mu'alif rahimahullah ta'ala, pengarang daripada kitab ini, berkata, al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab pertama, yaitu di dalamnya dijelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Dari bab ini insya Allah kita bisa belajar, kita bisa tahu bagaimana keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Ulama berarti ahli ilmu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Galan Nabiyu Sallallahu Alaihi Wasallam, mu'alif memulai dengan sabda Nabi. Kata beliau mu'alif, qalan Nabiyu Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata li Ibnu Mas'ud, kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ya Ibnu Mas'ud, julusuk sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu kalaman wa la taktubu harfan khairun lak min aidki alfi rakabah wa nadruk ila wajhil alim khairun lak min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuk alal alim khairun lak min ibadati alfi sanah. Baginda Nabi katakan, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuk sa'atan fi majlisil ilm, dudukmu sa'atan, sebentar saja, 1 jam saja, ya, dalam disiplin bahasa Arab, sa'atan itu ukuran waktu yang di atas lahdah. Kalau lahdah mungkin 1 menit, kalau sa'ah bisa jadi 1 jam. Ya kurang lebihnya lah ya. Dudukmu di majelis ilmu seperti sekarang ini mungkin ya, kita duduk di majelis ilmu tidak lama-lama, sa'atan, 1 jam, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, kamu tanpa menyentuh balpen, tanpa memegang balpen, wala taktubu harfan, tanpa kamu tuliskan huruf, ibaratnya duduk hanya menyimak, mendengarkan, maka dudukmu itu khairun lak min alfi raqabatin, lebih baik dari memerdekakan 1000 sahaya. 1000 sahaya. Ini luar biasa pahala yang kita dapat, pahala bapak-bapak yang hadir malam ini majelis ilmu, dan insya Allah ini majelis ilmu yang mabruk, yang penuh berkah, karena yang kita baca ini sekarang hadisnya baginda Nabi Sallallahu
alaihi wasallam. Wa nadruk ila wajhil alim, dan pandanganmu memandang wajah seorang alim, khairun lak min alfi farasin tasaddaqta fiha fisabilillah. Itu lebih baik bagimu dari 1000 kuda yang kamu sodakohkan fisabilillah untuk dipakai perang di jalan Allah. Kita sodakoh 1000 ekor kuda yang dijadikan para pejuang fisabilillah sebagai kendaraannya, sebagai alat jihad. 1000. Maka lebih baik dari itu memandang wajah seorang alim. Nanti kita baca sarahnya supaya lebih jelas setelah matan. Nah, Ibnu Mas'ud. Ucapan salamu wahai Ibnu Mas'ud kepada min ibadati alfi sana, 1000 tahun. Nah, di dalam sarahnya Syekh Nawawi berkata, qala Allah ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada zat yang disembah selain Allah, wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberi karunia ilmu atau para pemilik ilmu, qaiman bil qisti. Fandur, maka kata Syekh Nawawi, coba pikirkan. Coba kamu pikirkan, kamu lihat baik-baik, kamu renungi, kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bin nafsi, bagaimana Allah memulai di dalam ayat ini dengan dirinya Allah, dengan zatnya Allah. Mulai dengan Allah sendiri. Syahidallahu annahu. Ya Allah katakan, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang disembah selain Allah. Wasana, lalu kemudian yang kedua kalinya Allah menyebut bil malaikat. Wasalasa bi ahlil ilmi. Lalu kemudian yang ketiganya Allah menyebut ahli ilmu. Jadi ahli ilmu ini Allah posisikan, Allah tempatkan pada urutan ketiga. Setelah pertamanya Allah, kemudian kedua malaikat, kemudian ketiganya Allah menyebut ahli ilmu. Yang mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disembah, yang diibadahi. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan. Dan Allah Subhanahu wa taala melarangmu bihada, dengan ini sebagai bentuk penghormatan, kemuliaan dan keutamaan. Galan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud yang tadi sudah disampaikan. Kita lihat sarahnya. Siapa Sayyidina Ibnu Mas'ud? Sayyidina Ibnu Mas'ud ismuhu Abdullah. Nama aslinya Abdullah. Jadi nama asli Ibnu Mas'ud, mungkin nama Ibnu Mas'udnya kita sering dengar. Nama aslinya adalah Abdullah. Ya, Ibnu Mas'ud ini kunyah. Kunyah terhadap ayahnya,
Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Jadi namanya beliau Abdullah, berarti Abdullah bin Mas'ud. Wa kana sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wisadihi wa na'lihi wa tuhurihi fi safar. Nah, beliau baginda Sayyidina Ibnu Mas'ud ini adalah pemegang rahasianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tahu hal-hal yang tersembunyi di pribadinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak diketahui orang lain, sesuatu yang tidak diperdengarkan disampaikan kepada orang lain, Sayyidina Ibnu Mas'ud tahu. Kehidupan pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang lain tidak tahu, Sayyidina Ibnu Mas'ud tahu. Bahkan Sayyidina Ibnu Mas'ud yang menyiapkan bantalnya baginda Nabi ketika baginda Nabi hendak tiduran. Wa na'leh, dan yang menyiapkan sandalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuhuri fi safar, dan jika di dalam perjalanan, karena Sayyidina Ibnu Mas'ud ini tidak pernah ketinggalan di mana Rasul berada, di sana ada Sayyidina Ibnu Mas'ud. Kemana Sayyidina Rasulullah, baginda Rasulullah pergi, maka Sayyidina Ibnu Mas'ud menyertai. Nah, jika di dalam suatu perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ibnu Mas'ud ini, kalau baginda Nabi, kalau Kanjeng Rasul mau buang air, mau mandi, atau umumnya buang air kecil, ini yang menjadikan tirai hijab, yang bikin hijab untuk Kanjeng beliau Sayyidina Ibnu Mas'ud. Di sini menunjukkan betapa dekatnya, betapa eratnya hubungan Sayyidina Ibnu Mas'ud dengan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Sayyidina Ibnu Mas'ud adalah wa kana khafiful laham. Bahasa kita, orangnya kurus. Kurus. Bisa jadi lebih kurus dari al-fakir. Enteng. Dagingnya enteng gitu. Kurus. Gasiran jidan, dan bahkan sangat pendek. Orangnya sangat pendek. Selain kecil, kurus, pendek. Sadidal udmah, yang memiliki kulit sangat sawok matang, kulit gelap. Jadi kulitnya Sayyidina Ibnu Mas'ud berkulit gelap. Wa kana min ajwadinnas sauban, walaupun beliau berperawakan kecil, kurus, pendek, tapi beliau termasuk orang yang jika berpakaian senantiasa berpakaian yang bagus, berpenampilan bagus. Wa atyabun nasrihan, dan beliau adalah termasuk orang yang aroma tubuhnya paling wangi, tidak pernah tercium bau tidak sedap di tubuh beliau. Siapa? Sayyidina Ibnu Mas'ud. Jadi walaupun kurus, pendek, hitam, tapi beliau senantiasa menjaga penampilan dan menjaga aroma tubuh beliau. Tidak pernah tercium bau tidak sedap di tubuh beliau, dan beliau selalu berpenampilan yang baik, ya, berpakaian yang baik. Wa kana daqiqu safain, dan beliau memiliki dua betis yang kecil. Kalau orang Sunda bilang pacer. Betisnya kecil. Akhada
Yajtani siwakan minal arok. Suatu ketika beliau pernah ngambil memetik kayu arok untuk dijadikan siwak. Nah, ketika beliau sedang mengambil kayu arok tersebut, angin berhembus kencang. Faja'alat tirih tukaffi'u. Lalu tubuh beliau tertiup angin dan terlihat bergoyang-goyang. Sampaikan kakinya ini, betisnya ini sampai goyang karena tertiup angin. Kita bayangkan. Kita bisa bayangkan segimana tipis, segimana kecil tubuh beliau dan betis beliau sampai tertiup angin bisa bergoyang. Nah, melihat hal tersebut, padahikal qauminu, orang-orang yang melihat pun pada ketawa. Ya. Orang-orang yang melihat beliau sampai betisnya bisa goyang ketiup angin pada ketawa. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, melihat bagaimana orang-orang yang ada saat itu tertawa menertawakan Sayyidina Ibnu Mas'ud, sehingga beliau berkata, Rasulullah berkata, lima tadhaku, kenapa kalian semua ketawa? Kata Rasulullah bertanya kepada orang-orang yang ketawa menertawakan Sayyidina Ibnu Mas'ud. Faqalu, maka mereka pun berkata, ya Rasulullah, min daqati sakai, wahai Rasul, kami ketawa menertawakan itu Ibnu Mas'ud. Saking ringannya kedua betis dia ketiup angin sampai goyang. Kami ketawa karena itu, wahai Rasulullah. Faqala, maka yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wallati nafsi biyadihi, sumpah demi zat yang diriku dalam kuasanya, kata Nabi, lahuma fil mizan asqalu min Uhud. Dua betis Ibnu Mas'ud itu yang walaupun ringan, yang walaupun kecil, maka kelak yaumil kiamah dua betis itu lebih berat timbangannya dibanding timbangan gunung Uhud di dalam timbangan amal. Rasulullah SAW memuji Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang ketika itu ditertawakan oleh orang-orang yang melihat beliau. Wa kana huwa kasirul ulus alaih, dan Sayyidina Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang paling sering mondar-mandir masuk ke rumah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ke hujrah pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saking dekatnya hubungan beliau Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ya, kita hitung-hitung mempelajari sedikit manaqibnya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yamsi ma'ah wa amamah bil asad. Dan ketika bepergian, beliau tidak pernah jauh dari baginda Nabi. Beliau berjalan bareng Nabi, wa amamah bil asad, dan di hadapan beliau dengan memegang tongkat. Jadi menjadi penuntun baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yasturuh idat tasalat, dan beliau juga Ibnu Mas'ud yang menjadi hijab apabila baginda Nabi bersuci, baginda Nabi mandi. Wa yuqiduh idanama, dan bila mana Nabi tertidur, maka beliaulah Sayyidina Ibnu Mas'ud yang membangunkan kanjeng Nabi. Wa yalbisuuna alaih, dan beliau juga yang memakaikan sandalnya kanjeng Nabi, yang menyiapkan dan juga yang menyandalkan memakaikannya sandal kanjeng Nabi. Idza qoma,
bila mana beliau berdiri, bangun berdiri dan hendak pergi, yang nyiapin Sayyidina Ibnu Mas'ud sendalnya. Lalu bagaimana ketika beliau duduk, beliau ada di majelis, fa idza jalasa adkhalahuma fi dira'ai. Bila mana Rasul duduk, maka dua sendal Rasul tersebut beliau pegang diapit dengan kedua ketiaknya supaya tidak hilang. Itu saking tidak mau menyusahkan baginda Nabi SAW. Jadi benar-benar berkhidmat kepada baginda Nabi SAW sampai hal yang terkecil pun, yang mungkin orang lain menganggapnya sepele, tapi Sayyidina Ibnu Mas'ud menganggap itu hal yang besar. Demi apa? Demi menyenangkan, meladeni, berkhidmat kepada baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pesan, mengambil ibrah dari sedikit biografi manaqibnya Sayyidina Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat yang termasuk orang paling banyak, salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ibnu Mas'ud, kata Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, julusuk sa'atan fi majlisil ilmi, sa'atan ay minaz zamani lailan kana aw naharan. 1 jam, baik itu siang maupun malam. Jadi duduknya kamu 1 jam, baik siang maupun malam. Jadi tidak siang saja atau tidak malam saja. Mau siang atau malam. Di mana duduknya? Fi majlisil ilmi. Duduk di majelis ilmu. Yang mudah-mudahan majelis ilmu yang termasuk salah satunya sekarang kita hadir malam hari ini. Wa fi lafdin, dan dalam satu lafaz, salah satu redaksi di antara banyak riwayat, fi halaqatil alim. Fi halaqatil alim. Jadi redaksinya fi halaqatil alim. Jadi julusuk sa'atan fi halaqatil alim. Di dalam halaqahnya ahli ilmu. Di dalam halaqahnya ulama. Itu siapa saja yang ahli ilmu. La tamassu qalaman wala taktubu harfan, tanpa ada balpen yang dipegang dan tanpa ada tulisan yang ditulis, hanya duduk mendengarkan. Khairun lak min aitki alfi raqabah abdin au amatin. Maka itu lebih baik bagi kamu dibanding memerdekakan 1000 sahaya, baik sahayanya berupa sahaya laki-laki atau garis miring abid, ataupun sahaya perempuan garis miring amah. Jadi sama, nggak ada beda. Mau abid, mau amat, yang dimerdekakannya pahalanya 1000. Tetap didapat lebih baik, maaf, bagi orang. Jadi hitobnya kan mimbabi itlaqil khas wa iradatil am. Yang diomonginnya baginda Nabi Ibnu Mas'ud, tapi tujuannya maksudnya adalah kita umatnya sallallahu alaihi wasallam. Mimbabi itlaqil khas wa iradatil am. Beliau bicaranya memang kepada Ibnu Mas'ud, tapi tujuannya kita secara umum. Wa nadruk ila wajhil alim, dan pandanganmu memandang wajah seorang alim. Syekh Nawawi memberi syarah, pandangan yang seperti apa? Pandangan yang bagaimana? Karena bahasa kalimat pandangan masih umum. Maka ditaksis, dijelaskan oleh Syekh Nawawi, ay bin nadril mahabbah, yaitu pandangan yang disertai mahabbah, kasih sayang, kecintaan, senang karena Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah guru, memandang wajah ahli ilmu, siapapun dia yang namanya ahli ilmu, yang di dalam dirinya
terpancar cahaya keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, duduknya kamu, memandangnya kamu kepada wajah seorang alim dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan kecintaan, dengan pandangan mahabbah, khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fisabilillah. Itu lebih baik bagi kamu dibanding 1000 ekor kuda yang kamu sedekahkan untuk para pejuang fisabilillah. 1000 bukan 1. Ayat fi jihadil kufar, yaitu kuda 1000 kuda yang disedekahkan untuk orang-orang yang jihad dalam memerangi kaum-kaum kafirin. Li'ila'idinilah, yang perang tujuannya untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kamu, memandangnya kamu, memandang wajah seorang alim itu lebih baik dari itu. Wassalamuk alal alim, dan salamu kepada seorang alim. Kita baca salam kepada guru kita baca salam kepada ahli ilmu. Khairun lak min ibadati alfi sanah. Itu lebih baik dari kamu dari ibadah 1000 tahun. Intinya, ucapan salam itu ungkapan dari bersihnya perasaan, bersihnya kalbu kita, beningnya kalbu kita, dari mulai sangka, khawatir, segala macam kepada seorang alim dengan ungkapan kalimah salam. Kan biasanya, mohon maaf, kita kalau sama orang yang kita nggak suka, jangankan salaman, baca salaman kan males ya. Tapi sama orang yang bersih, kita pikiran kita nggak ada apa-apa, tulus, selamat hati kita dari kotoran-kotoran hati, kita baca salam. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kada dakarahul hafid al-mundiri bidurratil yatimah. Demikian yang diungkapkan oleh Al-Hafid Al-Mundiri fi Durratil Yatimah. Al-Hafid ini gelar laqab seorang ahli ilmu dalam bidang hadis, seorang ahli hadis yang kalau di dalam kitab Fawaidul Madaniyah, Fawaidul Makiyah itu lebih sudah hafal lebih dari 200.000 hadis. Itu orang bisa disebut mendapat gelar Al-Hafid. Nah, Imam Al-Hafid Al-Mundiri mengatakan demikian di dalam kitabnya Durratul Yatimah, kata Syekh Nawawi. Lalu wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wa wara'in. Seorang faqih, seorang yang berilmu, seorang yang mengerti ilmu syariat, satu orang mutawari'un, tapi dia wara, teguh, apik, asyaddu ala syaitan, ini lebih berat bagi setan, min alfi abidin mujtahidin, dibanding 1000 abid
1000 orang yang ahli ibadah, mujtahidin, yang ahli ijtihad, yang sungguh-sungguh, jahilin, tapi bodoh dengan tuntunan agama, wawaroin, tapi warok, ahli ibadah dan ibadahnya sungguh-sungguh, tapi jahil, warok. Nah ini lebih baik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka fakih wahid, satu orang yang ngerti agama itu lebih baik dibanding 1000 ahli ibadah yang ibadahnya sungguh-sungguh, bukan ibadah yang apa, yang sekarang PDW, bukan, yang sungguh-sungguh ibadahnya. 1000 orang yang sungguh-sungguh ibadahnya dan juga tapi jahil dengan tuntunan syariat, jahil tentang apa yang dia jalankan, jahil, tidak ngerti, tidak paham dengan amal yang dia lakukan, tapi wara. Nah, di dalam syarahnya, fakih ini disyarahi oleh Syekh Nawawi, alimun bi'ilmi syariah. Jadi orang yang ngerti dengan ilmu syariat, ngerti apa itu Islam, ngerti apa itu iman, ngerti apa itu sholat, ngerti apa itu shaum, dan seterusnya. Wahidun mutawari'un, ya, fakihun wahidun mutawari'un, dia warok, sama-sama warok, tapi ahli ibadah tadi warok, ini pun warok. Ay mutakallifun bitarkil maharib, dia yang berusaha melatih dirinya, memaksa dirinya untuk meninggalkan hal-hal sesuatu yang diharamkan. Fahuwa fil mubtadi fidalik, dan dia dalam hal ini masih dalam level tahap pemula. Waroknya masih dalam level tahap pemula. Yang fakih nih, ada orang ngerti ilmu agama, paham ilmu agama, dan dia warok. Waroknya baru tahap pemula. Kata Syekh Nawawi, etarikul muharim bidalik asyadu ala syaiton. Fakih yang satu orang ini yang baru tahap warok pemula itu lebih berat bagi setan min alfi abidin mujtahidin, dibanding 1000 orang abid yang 1000 orang ahli ibadah dan dia ibadahnya itu sungguh-sungguh, ibadahnya benar-benar serius, ibadahnya nyaan kata orang Sunda, bukan ibadah yang asal-asalan. Jahilin, cuma dia serius, dia sungguh-sungguh, dia jahil bima yatra'u alaiha, yaitu jahil sesuatu terhadap sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, yang berhubungan dengan ibadah yang dia lakukan. Dia sholat, dia tidak paham tuntunan sholat. Dia zikir, tidak paham dengan tuntunan zikir. Dia tidak tahu, tidak ngerti dengan tuntunan ibadah. Wawarain, dia warok, walaupun dia awam terhadap tuntunan agama, dia sungguh-sungguh ibadah, tapi warok. Tarik limaharin, yaitu orang yang meninggalkan hal yang diharamkan. Apapun yang diharamkan dijauhi, apapun yang diharamkan dihindari, baik itu yang zahir maupun itu yang batin.
baik itu berupa tindakan maupun ucapan, baik itu berupa pakaian ataupun makanan. Pokoknya yang haram dia jauhi. Ahli ibadah. Cuman terhadap tuntunan agama blank, awam, tidak ngerti. Bahwa al-muntahi dan di dalam waroknya itu dia sampai pada level tinggi. Bukan ecek-ecek dia waroknya dibanding yang alim tadi, yang fakih tadi. Fakih tadi waroknya baru tahap pemula, tahap mulai, tahap awalan. Dan ini udah tahap puncak, tinggi levelnya dalam urusan warok. Yang ahli ibadah ini fil kafi anil maharim, dari menahan diri terhadap hal yang diharamkan itu benar-benar. Wadalik li'anna syaitan. Kenapa demikian? Kenapa satu orang ahli ilmu yang warok itu lebih berat bagi setan dibanding 1000 ahli ibadah yang warok juga tapi bodoh dengan tuntunan agamanya? Kenapa demikian? Li'anna syaitana kullama fataha baban 'alan nas minal ahwa wa zayyana syahwat fi qulubihim. Manakala setan membukakan pintu syahwat kepada manusia, pintu-pintu hawa nafsu kepada manusia, lalu kemudian diperindah dengan syahwat fi qulubihim, di dalam hati manusia. Ketika di dalam hati kita hasrat nafsu kita bangkit, nafsu bukan hanya dalam hal, mohon maaf, dalam hal lawas jenis saja. Nafsu bisa ada di dalam hal yang sifatnya, mohon maaf, biologis terhadap lawan jenis, tapi nafsu juga di dalam hal-hal lain, dalam makanan, di dalam minuman, di dalam pakaian, bahkan di dalam urusan amaliyah agama kita. Dan kemudian diperindah oleh setan itu dengan syahwat. Nah, ketika itu bayanal faqih al-arif makayida, orang yang arif, orang yang faqih ini bisa tahu perdayanya setan, bisa tahu jelas bahwa itu adalah perdaya setan. Siapa yang orang yang ngerti tadi, walaupun waroknya baru mulai, tapi dia ngerti, tahu, oh ini adalah jurusnya setan, perdayanya setan, setan mau mencelakakan aku. Tahu si fakih ini. Payan sadda dalikal bab, maka dia pun bisa sudu dalikal bab, maka dia pun bisa menutup pintu tempat celah setan tersebut, ditutup sehingga setan nggak bisa masuk ke dalam hatinya. Wa yaj'aluhu khaiban hasiran, yang akhirnya si setan ini pun kecewa, dia rugi, gagal dalam memperdayai dia. Bikhilafil abid, beda dengan abid yang ahli ibadah yang tanpa ilmu tadi, walaupun ibadahnya sungguh-sungguh, apik juga, warok juga, fa innahu rubama yastagilu bil ibadah, karena dia manakala dia sibuk menjalankan ibadah, sibuk duha, sibuk tahajud, sibuk baca Quran, sibuk wirid, sibuk zikir dan lain-lain, wahuwa fi habaili syaitan, sedangkan ia sedang ada dalam kekangan setan. Ya, dia berada dalam kekangan setan. Wala yadri, dan dia tidak tahu kalau dia sedang ada dalam kekangan setan, sedang dikendalikan oleh setan.
Ibarat kuda atau kekangan itu gimana? Jokinya narik ke kanan ya bukan? Kanan ya kan? Terkendali. Dia tidak tahu bahwa dia sedang dalam kendali setan. Walaupun dia ini sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Ketika dia tidak paham, tidak ngerti dengan tuntunan agama, tuntunan syariat, maka dia tidak sadar kalau dia sedang dicelakakan oleh setan karena ketidaktahuannya dia. Mudah-mudahan kita terjaga, kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari golongan yang kedua ini ya. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita sehingga kita bisa memahami tuntunan-tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita melalui tuntunannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afadahu dalika al-azizi naklan anit wa fi riwayat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas. Lalu di dalam kitab di dalam riwayatnya Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah disebutkan faqihun wahidun asadda ala syaitan min alfi abidin. Jadi redaksinya lebih pendek, yaitu faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi ibadatin. Satu orang faqih itu lebih berat bagi setan ketimbang 1000 ahli ibadah. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran tuntunan dari hadisnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah berkenan menganugerahkan taufik bimbingannya kepada kita melalui wasilah perantara kehadiran kita di majelis kajian kitab Tanqihul Qaul atau Lubabul Hadis. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini, kehadiran kita di malam hari ini termasuk kehadiran kita di dalam majelis yang di dalamnya penuh limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bertawasul, berwasilah dengan ilmu, kemuliaan ilmu, dengan duduknya kita, hadirnya kita di majelis ilmu, yang mana kehadiran kita di majelis ilmu itu adalah suatu amal soleh dan kita bertawasul dengannya. Terlebih khusus bagi para sesepuh, para guru, para pemangku Dewan Kesejahteraan Masjid Al-Irfan ini semuanya, mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan, afiat, lahir batin, berkah lahir batin, panjang usia, jembar rezeki, dan dikabul segala hajat tujuan. Dan ke depan mudah-mudahan kita diperkenankan Allah diberi anugerah usia panjang umur sampai bulan depan, berarti ya bulan depan, sehingga kita bisa lanjut kembali hadir di majelis ilmu seperti ini. Hadanallah wa yakum ajmain. Demikian yang bisa disampaikan, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pernah kita telah selesai di bab pertama, yaitu bab awal di fadilatul ilmi wal ulama, mengenai pentingnya ilmu dan pentingnya kita dekat dengan ulama yang seperti tadi disampaikan oleh guru kita Syukur Bizaki, bahwa yang namanya ilmu itu penting. Bahkan yang di bab terakhir itu yang mengutip salah satu hadis itu, tapi kedua itu saya rutin alfi abidi, sampai satu itu dari dunia kita itu, bahwa seorang fakir itu ternyata lebih baik dari 1000 orang yang ahli ibadah, saking pentingnya ilmu. Bahkan di dalam hadis lain, al-imamu al-ilmu imamul amal, bahwa itu adalah pemimpinnya amal amal tapi diam adik enggak beramal tanpa itu akhirnya sia-sia karena kita tahu ilmunya.
Maka mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh baginda setengah 9 sampai kepada Rasulullah SAW, berharap akan mendapatkan syafaat beliau berkiamat. Mari kita berdoa dengan penutup majlis. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asyrafna ala asyrafna fatub alaina tawbah تغسل كل حوى واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا بابتسام منا بالمصطفى رسوله jeduk lagi gerak jatuh lagi gerak salam Rabbi alaihi wa alihi wa sahbihi jada qasisuhi walhamdulillahi bil bali wa tanahi walhamdulillahi bil bali wa tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak sekalian ada sedikit snack-snack lah buat mengakhirkan bahwa sudah kita tinggalkan. Persilakan bagi Bapak yang ingin santai-santai sejenak di teras sebelah. Oke, silakan. Ya, makasih.